Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Aku duduk terdiam di sudut ruang tamu yang sepi. Angin sore yang berhembus pelan lewat jendela terbuka, membawa aroma segar dari taman belakang rumah, namun hatiku tetap terasa sesak. Matahari mulai meredup, namun kegelapan yang aku rasakan jauh, lebih pekat daripada yang ditunjukkan langit. Semua ini bermula dengan hal yang sederhana, atau setidaknya aku pikir begitu. Suamiku, Arman, adalah pria yang kuanggap sempurna. Kami menikah hampir 7 tahun lalu, dan dalam perjalanan itu, aku selalu merasa bahwa segala sesuatu berjalan dengan baik. Kami membangun rumah tangga dengan penuh cinta, meski hidup tidak selalu mudah. Namun kami selalu bersama, melalui suka dan duka. Atau setidaknya, itu yang aku kira. Belakangan ini, ada sesuatu yang berbeda. Perubahan yang sulit kujelaskan. Arman tidak lagi seperti dulu. Sifatnya yang penuh perhatian dan penuh kasih sayang, seolah menghilang entah kemana. Ia semakin sering pulang larut malam, dan ketika aku menanyakan keberadaannya, jawabannya selalu sama. Sibuk di kantor, atau ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Aku mulai merasa ada yang aneh, namun aku berusaha menenangkan diri. Mungkin hanya perasaan cemas yang tidak berdasar. Namun, aku salah. Semuanya berubah ketika aku menemukan pesan singkat di ponsel Arman. Pesan yang datang dari seorang perempuan yang tidak aku kenal. Tanpa pikir panjang, aku membuka pesan itu. Kata-kata yang tertulis di sana sangat jelas, dan rasanya dunia ini seperti runtuh di depan mataku. Aku merindukanmu, sayang. Tidak sabar menunggu kita bertemu lagi. Itu bukan hanya sekadar pesan biasa. Itu adalah pesan penuh kasih sayang yang jelas menunjukkan bahwa Arman sedang menjalin hubungan dengan perempuan lain. Tubuhku terhuyung. Rasa sakit itu datang begitu mendalam, lebih dalam dari yang bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Arman, suamiku, telah mengkhianatiku. Ia memilih untuk berbagi cinta dan waktu dengan perempuan lain, sementara aku di sini, terus memberikan segalanya untuk keluargaku. Aku merasa seperti terjebak dalam kebingungan. Mengapa ia melakukan ini? Apa yang kurang dariku? Selama ini, aku selalu berusaha menjadi istri yang baik, mencintainya tanpa syarat, dan menjaga rumah tangga kami dengan segala kemampuan yang aku punya. Namun ternyata, semua itu tidak cukup. Pikiran itu terus berputar di kepalaku. Aku mencoba untuk tetap tenang, tetapi hatiku tidak bisa bohong. Setiap kali melihat Arman, aku merasakan sesuatu yang berubah, dan aku tidak tahu bagaimana harus menyikapinya. Rasanya, segala upayaku untuk menjaga hubungan ini sia-sia. Arman telah memilih jalan yang berbeda. Malam itu, setelah makan malam yang hening, aku memutuskan untuk bertanya langsung kepada Arman. Aku tidak ingin lagi hidup dalam kebohongan dan keraguan. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Arman duduk di meja makan, wajahnya terlihat lelah. Ia mengangkat wajahnya sejenak, menatapku dengan tatapan kosong, seolah tidak tahu apa yang sedang terjadi. Arman, suaraku serak. Ada yang ingin aku bicarakan. Dia berhenti sejenak, mengatur napas, lalu mengangguk pelan. Apa, sayang? Aku tahu tentang dia. Jawabku dengan suara yang hampir tak terdengar, namun cukup untuk membuatnya terdiam. Aku bisa melihat perubahan di wajah Arman. Seolah ia terkejut, namun juga ada rasa ketegangan yang tampaknya tidak ingin dia tunjukkan. Maksudmu? Tanyanya, berusaha terdengar tenang. Aku tahu tentang perempuan itu. Aku tahu bahwa kau sedang berselingkuh. Kataku dengan suara yang tegas, meskipun hatiku bergetar. Sekejap, ruangan menjadi sangat sunyi. Arman tidak langsung menjawab, matanya menunduk,
dan aku bisa melihat ekspresi bersalah yang berusaha disembunyikannya. Aku tahu, saat itu, bahwa semua yang aku takutkan telah menjadi kenyataan. Apakah aku bisa kembali mempercayai seseorang yang pernah menghancurkan kepercayaanku? Ataukah aku harus menerima kenyataan bahwa ini adalah akhir dari perjalanan kami bersama? Arman, aku tidak tahu apakah aku bisa langsung memaafkanmu. Itu tidak mudah. Tapi aku ingin waktu untuk berpikir, untuk menyembuhkan diri. Aku tidak ingin terburu-buru dalam keputusan ini, kataku akhirnya, menatapnya dengan tatapan yang lebih tenang. Arman mengangguk dengan lembut. Aku mengerti, Gina. Aku akan menunggu. Aku akan memberikanmu ruang untuk berpikir. Tetapi aku ingin kamu tahu, aku akan selalu berjuang untukmu. Saat aku meninggalkan kafe itu, perasaan di hatiku masih bercampur aduk. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi aku tahu satu hal. Aku harus menemukan kedamaian dalam diriku sendiri. Dan baru setelah itu, aku bisa memutuskan apakah ada jalan untuk memperbaiki apa yang telah rusak. Aku hanya berharap waktu akan memberikan jawaban yang tepat. Hari-hari, setelah pertemuanku dengan Arman terasa semakin berat, aku berusaha untuk menjalani rutinitas, tetapi bayangan tentang dia selalu mengintai di setiap langkahku. Aku berusaha fokus pada pekerjaan, menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mengalihkan pikiranku, namun perasaan yang terpendam tak bisa aku hindari begitu saja. Rasa sakit yang aku rasakan setiap kali mengenang pengkhianatannya terus menghantuiku. Di sisi lain, aku juga merasa cemas dengan keputusan yang aku ambil. Apakah aku sudah cukup memberi ruang untuk diriku sendiri untuk menyembuhkan luka ini? Ataukah aku hanya berlarut-larut dalam kebingunganku? Di malam hari, aku sering terjaga, memikirkan apakah masih ada jalan untuk memperbaiki hubungan ini. Arman tidak berhenti menghubungiku, mengirimkan pesan yang penuh penyesalan. Dia berusaha menunjukkan bahwa dia berkomitmen untuk berubah, tetapi entah mengapa, rasa ragu dan curiga masih terus menghantuiku. Apakah benar dia sudah berubah? Ataukah aku hanya akan kembali terluka jika memberinya kesempatan? Suatu malam aku memutuskan untuk bertemu dengan teman dekatku, Melissa, yang selalu ada untukku dalam setiap keadaan. Melissa adalah sahabat yang sudah lama aku kenal, dan aku tahu dia akan memberikan pandangan yang jujur, tanpa basa-basi. Kami duduk di sebuah kafe, memesan teh hangat sambil berbincang-bincang ringan. Namun aku tahu aku harus mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Melissa, aku bingung, kataku, memulai percakapan setelah beberapa saat hening. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Arman terus meminta maaf, berjanji akan berubah. Tapi aku merasa seperti aku tidak bisa memaafkannya. Rasa sakitnya terlalu dalam. Melissa menatapku dengan tatapan penuh pengertian. Aku mengerti, Gina. Ini bukan hal yang mudah, tapi kamu harus mendengarkan hatimu. Apakah kamu masih bisa melihat masa depan bersama Arman? Ataukah kamu merasa lebih damai tanpa dia? Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Melissa. Seringkali, aku merasa seperti aku terjebak dalam dilema. Ada bagian dari diriku yang ingin mempercayai Arman, ingin kembali bersama seperti dulu, namun ada bagian yang merasa takut. Takut jika kepercayaanku sekali lagi dihancurkan. Kadang-kadang aku merasa, mungkin lebih baik jika aku hidup sendiri. Jawabku akhirnya, suara aku penuh keraguan. Aku merasa terluka begitu dalam, dan aku tidak tahu apakah aku bisa membangun kembali apa yang hilang. Tetapi di sisi lain, aku juga merindukannya. Aku merindukan suamiku, yang dulu selalu ada untukku. Melissa tersenyum lembut dan meletakkan tangannya di atas tanganku. Kamu memang berhak merasakan semua itu, Gina. Rasa takut dan kebingungannya sangat wajar. Kamu harus memberi dirimu waktu untuk menemukan jawaban, bukan hanya untuk Arman, tetapi juga untuk dirimu sendiri. Jangan terburu-buru dalam membuat keputusan. Kamu harus memilih apa yang akan membuatmu bahagia.
Apa yang akan membawa kedamaian dalam hidupmu? Aku mengangguk pelan, merasa sedikit lega setelah berbicara dengan Melissa. Namun, meskipun perasaan sedikit lebih ringan, aku masih merasa kebingungan yang mendalam. Apakah aku akan bisa memaafkan Arman? Apakah aku akan mampu melihatnya sebagai suami yang layak setelah semua yang telah terjadi? Keputusan itu benar-benar berada di tanganku. Aku harus memutuskan apakah aku ingin memberi kesempatan pada Arman untuk berubah, atau jika aku lebih memilih untuk melanjutkan hidup tanpa dia, mencari kebahagiaan dan kedamaian tanpa kembali ke masa lalu yang penuh luka. Beberapa hari setelah pertemuanku dengan Melissa, Arman kembali menghubungiku. Kali ini, dia memintaku untuk bertemu lagi. Aku merasa bingung, tetapi juga merasa perlu mendengarkan apa yang ingin dia katakan. Mungkin pertemuan ini adalah kesempatan terakhir bagi kami untuk berbicara dan mencari jalan terbaik, entah itu bersama atau berpisah. Kami sepakat untuk bertemu di tempat yang lebih sepi, sebuah taman kota yang kami kunjungi sering saat masih bersama. Arman sudah menunggu di bangku taman saat aku tiba. Wajahnya tampak tegang, tetapi juga penuh harapan. Aku merasa detak jantungku semakin cepat saat aku mendekatinya. "Terima kasih sudah datang," katanya, menyapa dengan suara pelan namun penuh emosi. "Aku tahu kamu masih ragu, dan aku tahu aku harus membuktikan diriku. Aku tidak ingin hidup tanpa kamu, Gina." Aku duduk di sebelahnya, menatap wajahnya yang penuh penyesalan. Rasanya, kata-kata yang keluar darinya kali ini lebih tulus, lebih penuh kesungguhan. "Arman, Aku merasa terluka begitu dalam. Aku ingin percaya padamu, tapi aku juga takut. Aku takut jika aku memberimu kesempatan lagi, kamu akan mengulanginya." Arman menundukkan kepala, kemudian menarik napas panjang. "Aku mengerti rasa takutmu, Gina. Aku tahu aku telah menghancurkan kepercayaanmu. Tetapi aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Aku akan berjuang untuk kamu, untuk keluarga kita." Aku menatapnya, mencoba mencari kejujuran di matanya. Aku bisa merasakan bahwa dia benar-benar menyesal, dan itu adalah awal yang baik. Namun, apakah itu cukup? Apakah itu cukup untuk membangun kembali kepercayaan yang sudah hancur? Aku terdiam lama, berpikir panjang. "Arman, aku perlu waktu lagi. Aku butuh waktu untuk memikirkan apakah aku bisa melupakan semua yang terjadi dan memulai kembali. Aku tidak bisa memberi jawaban sekarang." Arman mengangguk, terlihat mengerti, meskipun aku bisa melihat kekecewaan di matanya. "Aku akan menunggu, Gina. Aku akan selalu menunggumu, tidak peduli berapa lama waktu yang kamu butuhkan." Aku berdiri, berbalik meninggalkan Arman di bangku taman. Dan saat aku berjalan menjauh, aku merasa ada rasa damai yang perlahan muncul di hatiku. Mungkin ini memang waktu yang tepat untuk memberi diriku ruang untuk menyembuhkan diri dan menemukan jawabannya. Keputusan besar ini harus datang dari dalam hatiku, dan aku tahu suatu hari nanti aku akan menemukan jawabannya. Aku mengangguk pelan, merasa sedikit lega setelah berbicara dengan Melissa. Namun, meskipun perasaan sedikit lebih ringan, aku masih merasa kebingungan yang mendalam. Apakah aku akan bisa memaafkan Arman? Apakah aku akan mampu melihatnya sebagai suami yang layak setelah semua yang telah terjadi? Keputusan itu benar-benar berada di tanganku. Aku harus memutuskan apakah aku ingin memberi kesempatan pada Arman untuk berubah, atau jika aku lebih memilih untuk melanjutkan hidup tanpa dia, mencari kebahagiaan dan kedamaian tanpa kembali ke masa lalu yang penuh luka. Beberapa hari setelah pertemuanku dengan Melissa, Arman kembali menghubungiku. Kali ini, dia memintaku untuk bertemu lagi. Aku merasa bingung, tetapi juga merasa perlu mendengarkan apa yang ingin dia katakan. Mungkin pertemuan ini adalah kesempatan terakhir bagi kami untuk berbicara dan mencari jalan terbaik, entah itu bersama atau berpisah. Kami sepakat untuk bertemu di tempat yang lebih sepi,
sebuah taman kota yang kami kunjungi sering saat masih bersama. Arman sudah menunggu di bangku taman saat aku tiba. Wajahnya tampak tegang, tetapi juga penuh harapan. Aku merasa detak jantungku semakin cepat saat aku mendekatinya. "Terima kasih sudah datang," katanya, menyapa dengan suara pelan namun penuh emosi. "Aku tahu kamu masih ragu, dan aku tahu aku harus membuktikan diriku. Aku tidak ingin hidup tanpa kamu, Gina." Aku duduk di sebelahnya, menatap wajahnya yang penuh penyesalan. Rasanya, kata-kata yang keluar darinya kali ini lebih tulus, lebih penuh kesungguhan. "Arman, aku merasa terluka begitu dalam. Aku ingin percaya padamu, tapi aku juga takut. Aku takut jika aku memberimu kesempatan lagi, kamu akan mengulanginya." Arman menundukkan kepala, kemudian menarik napas panjang. "Aku mengerti rasa takutmu, Gina. Aku tahu aku telah menghancurkan kepercayaanmu. Tetapi aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Aku akan berjuang untuk kamu, untuk keluarga kita." Aku menatapnya, mencoba mencari kejujuran di matanya. Aku bisa merasakan bahwa dia benar-benar menyesal, dan itu adalah awal yang baik. Namun, apakah itu cukup? Apakah itu cukup untuk membangun kembali kepercayaan yang sudah hancur? Aku terdiam lama, berpikir panjang. "Arman, aku perlu waktu lagi. Aku butuh waktu untuk memikirkan apakah aku bisa melupakan semua yang terjadi dan memulai kembali. Aku tidak bisa memberi jawaban sekarang." Arman mengangguk, terlihat mengerti, meskipun aku bisa melihat kekecewaan di matanya. "Aku akan menunggu, Gina. Aku akan selalu menunggumu, tidak peduli berapa lama waktu yang kamu butuhkan." Aku berdiri, berbalik meninggalkan Arman di bangku taman. Dan saat aku berjalan menjauh, aku merasa ada rasa damai yang perlahan muncul di hatiku. Mungkin ini memang waktu yang tepat untuk memberi diriku ruang untuk menyembuhkan diri dan menemukan jawabannya. Keputusan besar ini harus datang dari dalam hatiku, dan aku tahu suatu hari nanti aku akan menemukan jawabannya. Beberapa minggu berlalu setelah pertemuanku terakhir dengan Arman, dan meskipun aku memberi ruang untuk diri sendiri, perasaan tentangnya masih terus menghantui. Setiap kali aku merasa sedikit lega, bayangannya kembali datang. Aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ada bagian dari diriku yang masih ingin percaya bahwa kami bisa memperbaiki semuanya. Namun, ada juga bagian dari diriku yang terus meragukan apakah itu mungkin, ataukah aku hanya akan terluka lebih dalam jika kembali memberikan kesempatan. Aku merasa seperti terjebak dalam dilema tanpa akhir. Terkadang, aku merasa sangat lelah dengan kebingunganku, ingin membuat keputusan. Tetapi begitu aku berpikir tentang masa depan, aku merasa takut jika memilih jalan yang salah. Suatu hari, aku memutuskan untuk mengunjungi tempat yang biasa aku kunjungi sendirian saat aku merasa tertekan. Sebuah taman kecil yang dikelilingi pepohonan rindang. Tempat itu selalu memberi ketenangan dalam diriku, memberikan ruang untuk berpikir tanpa gangguan. Hari itu, aku datang untuk menenangkan diri, untuk merenung. Aku duduk di bangku taman, menghirup udara segar, dan membiarkan pikiranku mengembara. Aku berpikir tentang masa depan, tentang apa yang aku inginkan, dan apa yang aku harapkan dari hidup ini. Aku mulai menyadari bahwa apa yang aku butuhkan bukan hanya untuk memilih antara Arman atau hidup sendiri, tetapi lebih kepada menemukan kedamaian dalam diriku sendiri, tanpa terbebani oleh keputusan yang berat itu. Tidak lama setelah aku duduk, aku melihat seseorang mendekat. Itu adalah Arman. Meskipun aku tahu dia akan datang, melihatnya langsung membuat jantungku berdegup lebih cepat. Dia duduk di sampingku tanpa berkata apa-apa, hanya menatap ke depan, membiarkan keheningan menyelimuti kami. "Aku tahu kamu butuh waktu," katanya akhirnya. Suaranya penuh penyesalan. "Aku tidak ingin memaksamu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu. Apapun yang kamu putuskan, aku akan menghormatinya."
Aku menatap Arman dengan penuh perasaan. Arman, aku merasa sangat bingung. Aku merasa terluka. Tetapi aku juga merindukan kita. Aku ingin mempercayaimu. Tetapi aku takut jika itu hanya akan mengulangi luka yang sama. Arman menggenggam tanganku. Tatapannya penuh kesungguhan. Aku tahu, Gina. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Tapi, aku benar-benar ingin memperbaikinya. Aku tahu hanya dengan waktu dan usaha yang konsisten, aku bisa membuktikan bahwa aku bisa berubah. Aku ingin kembali menjadi suami yang baik untukmu. Aku merasakan getaran yang kuat di dalam dadaku. Ada bagian dari diriku yang merasa ingin memberikan kesempatan itu. Ingin mempercayai bahwa dia benar-benar ingin berubah. Namun, aku juga tidak bisa mengabaikan rasa takut yang terus menghantuiku. Aku memejamkan mata sebentar, mencoba menenangkan pikiran. Apa yang akan kamu lakukan jika aku memberikanmu kesempatan, Arman? Tanyaku, mataku terbuka, menatapnya dengan penuh keraguan. Aku akan berusaha setiap hari, Gina. Jawabnya dengan tegas. Aku akan lebih terbuka, lebih jujur, dan lebih bertanggung jawab. Aku tahu aku telah merusak kepercayaanmu, dan itu akan menjadi pekerjaan besar untuk mengembalikannya. Tapi aku siap untuk berjuang. Aku mengangguk pelan, merasakan sedikit kedamaian di dalam hatiku. Tidak mudah untuk memutuskan, tapi ada bagian dari diriku yang merindukan Arman, merindukan kebersamaan kami. Aku tidak ingin menyerah begitu saja pada hubungan yang telah kami bangun, meskipun sekarang terasa sangat rapuh. Aku ingin mencoba lagi, kataku perlahan, suara aku bergetar sedikit. Aku ingin mempercayaimu, tetapi aku butuh waktu. Aku butuh melihat perubahan nyata dari dirimu. Arman menatapku, dan aku bisa melihat kelegaan di matanya. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, Gina. Aku berjanji, aku akan berusaha. Kami duduk bersama di taman itu, diam, hanya mendengarkan suara alam di sekitar kami. Dalam hati, aku tahu perjalanan ini belum berakhir. Ini adalah awal dari sebuah proses panjang, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi untuk pertama kalinya, aku merasa ada secercah harapan. Keputusan ini bukanlah akhir dari semuanya, melainkan langkah pertama menuju kemungkinan untuk membangun kembali apa yang hilang. Kami berdua tahu bahwa tidak ada jalan yang mudah, tetapi selama kami berusaha bersama, mungkin ada peluang untuk memperbaiki semuanya. Aku harus percaya pada diriku sendiri terlebih dahulu, menemukan kedamaian dalam hati sebelum aku bisa benar-benar memberikan Arman kesempatan untuk membuktikan dirinya. Setiap perjalanan pasti dimulai dengan langkah pertama, dan meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, aku siap untuk mengambil langkah itu. Beberapa minggu berlalu setelah pertemuanku terakhir dengan Arman, dan meskipun aku memberi ruang untuk diri sendiri, perasaan tentangnya masih terus menghantui. Setiap kali aku merasa sedikit lega, bayangannya kembali datang. Aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ada bagian dari diriku yang masih ingin percaya bahwa kami bisa memperbaiki semuanya. Namun, ada juga bagian dari diriku yang terus meragukan apakah itu mungkin, ataukah aku hanya akan terluka lebih dalam jika kembali memberikan kesempatan. Aku merasa seperti terjebak dalam dilema tanpa akhir. Terkadang, aku merasa sangat lelah dengan kebingunganku, ingin membuat keputusan. Tetapi begitu aku berpikir tentang masa depan, aku merasa takut jika memilih jalan yang salah. Suatu hari, aku memutuskan untuk mengunjungi tempat yang biasa aku kunjungi sendirian saat aku merasa tertekan, sebuah taman kecil yang dikelilingi pepohonan rindang. Tempat itu selalu memberi ketenangan dalam diriku, memberikan ruang untuk berpikir tanpa gangguan. Hari itu, aku datang untuk menenangkan diri, untuk merenung. Aku duduk di bangku taman, menghirup udara segar, dan membiarkan pikiranku mengembara. Aku berpikir tentang masa depan, tentang apa yang aku inginkan, dan apa yang aku harapkan dari hidup ini. Aku mulai menyadari bahwa apa yang aku butuhkan bukan hanya untuk memilih antara Arman atau hidup sendiri,
tetapi lebih kepada menemukan kedamaian dalam diriku sendiri, tanpa terbebani oleh keputusan yang berat itu. Tidak lama setelah aku duduk, aku melihat seseorang mendekat. Itu adalah Arman. Meskipun aku tahu dia akan datang, melihatnya langsung membuat jantungku berdegup lebih cepat. Dia duduk di sampingku tanpa berkata apa-apa, hanya menatap ke depan, membiarkan keheningan menyelimuti kami. "Aku tahu kamu butuh waktu," katanya akhirnya. Suaranya penuh penyesalan. "Aku tidak ingin memaksamu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu. Apapun yang kamu putuskan, aku akan menghormatinya." Aku menatap Arman dengan penuh perasaan. "Arman, aku merasa sangat bingung. Aku merasa terluka. Tetapi aku juga merindukan kita. Aku ingin mempercayaimu, tetapi aku takut jika itu hanya akan mengulangi luka yang sama." Arman menggenggam tanganku, tatapannya penuh kesungguhan. "Aku tahu, Gina. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Tapi, aku benar-benar ingin memperbaikinya. Aku tahu hanya dengan waktu dan usaha yang konsisten, aku bisa membuktikan bahwa aku bisa berubah. Aku ingin kembali menjadi suami yang baik untukmu." Aku merasakan getaran yang kuat di dalam dadaku. Ada bagian dari diriku yang merasa ingin memberikan kesempatan itu, ingin mempercayai bahwa dia benar-benar ingin berubah. Namun, aku juga tidak bisa mengabaikan rasa takut yang terus menghantuiku. Aku memejamkan mata sebentar, mencoba menenangkan pikiran. "Apa yang akan kamu lakukan jika aku memberikanmu kesempatan, Arman?" tanyaku, mataku terbuka, menatapnya dengan penuh keraguan. "Aku akan berusaha setiap hari, Gina," jawabnya dengan tegas. "Aku akan lebih terbuka, lebih jujur, dan lebih bertanggung jawab. Aku tahu aku telah merusak kepercayaanmu, dan itu akan menjadi pekerjaan besar untuk mengembalikannya. Tapi aku siap untuk berjuang." Aku mengangguk pelan, merasakan sedikit kedamaian di dalam hatiku. Tidak mudah untuk memutuskan, tapi ada bagian dari diriku yang merindukan Arman, merindukan kebersamaan kami. Aku tidak ingin menyerah begitu saja pada hubungan yang telah kami bangun, meskipun sekarang terasa sangat rapuh. "Aku ingin mencoba lagi," kataku perlahan, suara aku bergetar sedikit. "Aku ingin mempercayaimu, tetapi aku butuh waktu. Aku butuh melihat perubahan nyata dari dirimu." Arman menatapku, dan aku bisa melihat kelegaan di matanya. "Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, Gina. Aku berjanji, aku akan berusaha." Kami duduk bersama di taman itu, diam, hanya mendengarkan suara alam di sekitar kami. Dalam hati, aku tahu perjalanan ini belum berakhir. Ini adalah awal dari sebuah proses panjang, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi untuk pertama kalinya, aku merasa ada secercah harapan. Keputusan ini bukanlah akhir dari semuanya, melainkan langkah pertama menuju kemungkinan untuk membangun kembali apa yang hilang. Kami berdua tahu bahwa tidak ada jalan yang mudah, tetapi selama kami berusaha bersama, mungkin ada peluang untuk memperbaiki semuanya. Aku harus percaya pada diriku sendiri terlebih dahulu, menemukan kedamaian dalam hati sebelum aku bisa benar-benar memberikan Arman kesempatan untuk membuktikan dirinya. Setiap perjalanan pasti dimulai dengan langkah pertama, dan meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, aku siap untuk mengambil langkah itu. Beberapa minggu berlalu setelah pertemuanku terakhir dengan Arman, dan meskipun aku memberi ruang untuk diri sendiri, perasaan tentangnya masih terus menghantui. Setiap kali aku merasa sedikit lega, bayangannya kembali datang. Aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ada bagian dari diriku yang masih ingin percaya bahwa kami bisa memperbaiki semuanya. Namun, ada juga bagian dari diriku yang terus meragukan apakah itu mungkin, ataukah aku hanya akan terluka lebih dalam jika kembali memberikan kesempatan. Aku merasa seperti terjebak dalam dilema tanpa akhir. Terkadang, aku merasa sangat lelah dengan kebingunganku, ingin membuat keputusan. Tetapi begitu aku berpikir tentang masa depan, aku merasa takut jika memilih jalan yang salah. Suatu hari,
Aku memutuskan untuk mengunjungi tempat yang biasa aku kunjungi sendirian. Saat aku merasa tertekan, sebuah taman kecil yang dikelilingi pepohonan rindang. Tempat itu selalu memberi ketenangan dalam diriku, memberikan ruang untuk berpikir tanpa gangguan. Hari itu, aku datang untuk menenangkan diri, untuk merenung. Aku duduk di bangku taman, menghirup udara segar, dan membiarkan pikiranku mengembara. Aku berpikir tentang masa depan, tentang apa yang aku inginkan, dan apa yang aku harapkan dari hidup ini. Aku mulai menyadari bahwa apa yang aku butuhkan bukan hanya untuk memilih antara Arman atau hidup sendiri, tetapi lebih kepada menemukan kedamaian dalam diriku sendiri, tanpa terbebani oleh keputusan yang berat itu. Tidak lama setelah aku duduk, aku melihat seseorang mendekat. Itu adalah Arman. Meskipun aku tahu dia akan datang, melihatnya langsung membuat jantungku berdegup lebih cepat. Dia duduk di sampingku tanpa berkata apa-apa, hanya menatap ke depan, membiarkan keheningan menyelimuti kami. "Aku tahu kamu butuh waktu," katanya akhirnya. Suaranya penuh penyesalan. "Aku tidak ingin memaksamu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu. Apapun yang kamu putuskan, aku akan menghormatinya." Aku menatap Arman dengan penuh perasaan. "Arman, aku merasa sangat bingung. Aku merasa terluka. Tetapi aku juga merindukan kita. Aku ingin mempercayaimu, tetapi aku takut jika itu hanya akan mengulangi luka yang sama." Arman menggenggam tanganku. Tatapannya penuh kesungguhan. "Aku tahu, Gina. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Tapi, aku benar-benar ingin memperbaikinya. Aku tahu hanya dengan waktu dan usaha yang konsisten, aku bisa membuktikan bahwa aku bisa berubah. Aku ingin kembali menjadi suami yang baik untukmu." Aku merasakan getaran yang kuat di dalam dadaku. Ada bagian dari diriku yang merasa ingin memberikan kesempatan itu, ingin mempercayai bahwa dia benar-benar ingin berubah. Namun, aku juga tidak bisa mengabaikan rasa takut yang terus menghantuiku. Aku memejamkan mata sebentar, mencoba menenangkan pikiran. "Apa yang akan kamu lakukan jika aku memberikanmu kesempatan, Arman?" tanyaku. Mataku terbuka, menatapnya dengan penuh keraguan. "Aku akan berusaha setiap hari, Gina," jawabnya dengan tegas. "Aku akan lebih terbuka, lebih jujur, dan lebih bertanggung jawab. Aku tahu aku telah merusak kepercayaanmu, dan itu akan menjadi pekerjaan besar untuk mengembalikannya. Tapi aku siap untuk berjuang." Aku mengangguk pelan, merasakan sedikit kedamaian di dalam hatiku. Tidak mudah untuk memutuskan, tapi ada bagian dari diriku yang merindukan Arman, merindukan kebersamaan kami. Aku tidak ingin menyerah begitu saja pada hubungan yang telah kami bangun, meskipun sekarang terasa sangat rapuh. "Aku ingin mencoba lagi," kataku perlahan, suara aku bergetar sedikit. "Aku ingin mempercayaimu, tetapi aku butuh waktu. Aku butuh melihat perubahan nyata dari dirimu." Arman menatapku, dan aku bisa melihat kelegaan di matanya. "Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, Gina. Aku berjanji, aku akan berusaha." Kami duduk bersama di taman itu, diam, hanya mendengarkan suara alam di sekitar kami. Dalam hati, aku tahu perjalanan ini belum berakhir. Ini adalah awal dari sebuah proses panjang, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi untuk pertama kalinya, aku merasa ada secercah harapan. Keputusan ini bukanlah akhir dari semuanya, melainkan langkah pertama menuju kemungkinan untuk membangun kembali apa yang hilang. Kami berdua tahu bahwa tidak ada jalan yang mudah, tetapi selama kami berusaha bersama, mungkin ada peluang untuk memperbaiki semuanya. Aku harus percaya pada diriku sendiri terlebih dahulu, menemukan kedamaian dalam hati sebelum aku bisa benar-benar memberikan Arman kesempatan untuk membuktikan dirinya. Setiap perjalanan pasti dimulai dengan langkah pertama, dan meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, aku siap untuk mengambil langkah itu. Waktu berlalu dengan lambat, dan meskipun aku telah memberi Arman kesempatan untuk membuktikan dirinya, keraguan dan rasa takut tetap menggangguku.
Kami menjalani hari-hari dengan penuh kehati-hatian, mencoba untuk memperbaiki hubungan kami satu langkah demi satu langkah. Arman berusaha lebih keras dari sebelumnya, berusaha membuktikan bahwa dia bisa berubah. Dia lebih terbuka, lebih perhatian, dan tidak lagi menghindar seperti dulu. Namun meskipun dia berusaha, ada perasaan yang tidak bisa aku lepaskan. Perasaan bahwa kebohongan dan pengkhianatan itu terlalu dalam untuk benar-benar dihapus. Di satu sisi, aku melihat usahanya, dan itu memberiku sedikit harapan. Namun, di sisi lain, ada rasa takut yang terus menghantuiku. Takut jika aku akan terluka lagi. Takut jika ini hanya sementara, dan tak ada perubahan yang benar-benar permanen. Suatu malam, setelah hari yang penuh ketegangan, aku duduk di ruang tamu, menatap layar ponselku yang kosong. Aku merasa tertekan, bingung dengan perasaanku sendiri. Arman sudah tidur, dan aku merasa sendirian meskipun dia ada di sampingku. Aku merindukan perasaan nyaman yang dulu ada di antara kami, tetapi aku juga merasa seperti ada dinding yang tidak bisa kupecahkan, sebuah jarak emosional yang sulit dijembatani. Aku mulai berbicara dengan diri sendiri, berusaha mencari jawaban dari dalam diriku. Apa yang aku inginkan sebenarnya? Tanyaku dalam hati. Apakah aku benar-benar bisa menerima semua yang telah terjadi, ataukah aku hanya takut untuk melangkah lebih jauh? Pikiranku kemudian kembali kepada saat-saat ketika Arman mengkhianatiku, ketika semua kebohongan terbongkar, dan rasa sakit itu begitu nyata. Mengingatnya saja sudah cukup membuatku merasa sesak. Namun, ada juga bagian dari diriku yang merasa bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku harus memberi diriku kesempatan untuk melanjutkan, baik itu bersama Arman atau tanpa dia. Pagi berikutnya, aku memutuskan untuk berbicara dengan Arman tentang perasaanku. Aku tidak bisa terus menyembunyikan ketidakpastian ini, karena itu akan membuat kami terjebak dalam sebuah hubungan yang tidak sehat. Aku tahu, ini mungkin adalah percakapan yang sulit, tetapi itu adalah langkah yang perlu diambil jika aku ingin menemukan kedamaian. Kami duduk bersama di meja makan pagi itu, dan aku mulai berbicara dengan hati-hati. Arman, kita perlu bicara. Aku merasa ada banyak hal yang belum selesai, dan aku tidak bisa melanjutkan ini tanpa jujur tentang apa yang aku rasakan. Arman menatapku dengan penuh perhatian, dan aku bisa melihat ketegangan di wajahnya. Apa yang kamu rasakan, Gina? Aku tahu ini sulit, tapi aku ingin mendengarnya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku merasa kita sudah berusaha untuk memperbaiki semuanya, tapi aku masih merasa takut. Aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang antara kita, dan aku tidak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu. Aku merindukan kepercayaan itu. Tetapi aku juga takut bahwa semuanya hanya akan berakhir dengan kekecewaan lagi. Arman mendengarkan dengan diam, dan aku bisa melihat penyesalan di matanya. Aku mengerti, Gina. Aku tahu kamu merasa seperti itu. Aku juga merasa hal yang sama. Aku tahu aku telah menghancurkan segala sesuatu yang kita bangun bersama. Aku ingin memperbaikinya, tapi aku tahu itu tidak akan mudah. Aku mengangguk, merasakan perasaan yang bercampur aduk. Aku ingin memberi kesempatan Arman. Aku ingin melihat apakah kita bisa memperbaiki hubungan ini, tetapi aku butuh waktu. Aku perlu melihat bahwa ini bukan hanya sebuah janji, tetapi tindakan nyata. Arman mengangguk dengan penuh pengertian. Aku akan berusaha, Gina. Aku tahu aku harus membuktikan diriku, dan aku akan berjuang untuk kamu. Aku tidak akan menyerah. Kali ini, ada sesuatu yang berbeda di dalam diriku. Meskipun keraguan masih ada, aku merasa sedikit lebih tenang. Kami berdua tahu bahwa jalan yang kami pilih tidak akan mudah. Tetapi kami juga tahu bahwa jika kami ingin memperbaiki hubungan ini, kami harus bekerja keras bersama-sama. Kepercayaan tidak dapat dipaksakan, dan itu harus dibangun kembali dari awal. Namun, mungkin ini adalah kesempatan terakhir yang kami punya. Seminggu berlalu setelah percakapan itu, dan aku mulai melihat perubahan kecil dari Arman.
Meskipun ada beberapa hal yang masih terasa canggung, aku merasa sedikit lega karena dia berusaha untuk lebih terbuka dan bertanggung jawab. Kami mulai lebih banyak berbicara tentang perasaan kami, mencoba untuk saling mengerti dan mendengarkan satu sama lain. Tidak ada lagi kebohongan yang tersembunyi, dan meskipun proses ini terasa sangat lambat, aku merasa ada kemajuan. Namun, meskipun aku melihat usaha Arman, aku masih merasakan kekosongan dalam diriku. Ada bagian dari diriku yang masih belum bisa sepenuhnya menerima kenyataan bahwa kami sedang mencoba memperbaiki sesuatu yang telah hancur. Aku tahu, untuk melanjutkan, aku harus benar-benar siap untuk melepaskan masa lalu, dan itu adalah hal yang paling sulit bagiku. Di malam hari, aku duduk sendiri di balkon rumah, melihat ke arah langit yang gelap. Aku merasa sangat lelah dengan kebingunganku. Arman datang menghampiriku, duduk di sampingku tanpa berkata apa-apa. Kami hanya duduk dalam diam, tetapi aku bisa merasakan ketenangan yang muncul di antara kami. Mungkin, meskipun perjalanan ini masih panjang, kami akhirnya bisa berjalan bersamaan, satu langkah demi satu langkah, mencari jalan menuju pemulihan. Aku akan selalu berusaha, Gina, kata Arman perlahan, memecah keheningan. Aku tahu kita masih jauh dari sempurna, tapi aku ingin kita bisa melalui ini bersama. Aku menatapnya, dan kali ini, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa sedikit lebih yakin. Mungkin ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru, bukan hanya untuk kami berdua, tetapi untuk diriku sendiri, untuk belajar memaafkan dan menerima kenyataan bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Tetapi selama ada usaha dan kejujuran, mungkin, hanya mungkin, ada kesempatan bagi kami untuk membangun kembali apa yang telah rusak. Hari-hari berlalu, dan meskipun aku mulai merasakan sedikit ketenangan, ada bagian dari diriku yang masih tidak bisa melepaskan ketakutan. Ketakutan bahwa mungkin semua ini hanyalah ilusi. Bahwa aku hanya berusaha meyakinkan diri sendiri untuk percaya, padahal kenyataan bisa berbeda. Aku berusaha menjalani hidup dengan sebaik mungkin. Tapi di dalam hatiku, rasa cemas itu masih ada. Kadang aku merasa tidak tahu siapa diriku sendiri. Apakah aku orang yang kuat, atau justru seseorang yang terlalu takut untuk mengambil langkah besar? Di sisi lain, Arman semakin menunjukkan komitmennya. Dia lebih sering membantu di rumah, lebih perhatian, dan semakin terbuka dalam berkomunikasi. Aku bisa merasakan bahwa dia berusaha, sungguh-sungguh, untuk memperbaiki diri. Namun, aku masih merasa ada jurang yang lebar antara kami, sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Kebohongan yang terjadi di masa lalu terus menghantuiku, meskipun dia berusaha keras untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar berubah. Pada suatu malam, saat kami duduk bersama di ruang tamu setelah makan malam, aku memutuskan untuk membuka pembicaraan lagi. Aku tahu bahwa kami tidak bisa terus berjalan tanpa saling jujur tentang apa yang kami rasakan, tanpa menanggapi ketakutan dan kebingungan yang masih ada di antara kami. Arman, aku merasa sedikit lebih baik akhir-akhir ini, kataku, suara pelan dan penuh perasaan. Aku mulai melihat perubahan dari dirimu, dan itu memberi sedikit harapan. Tapi aku juga merasa takut. Takut jika semua ini hanya sementara, dan aku akan terluka lagi. Aku tidak bisa mengabaikan rasa takut itu, dan aku tidak bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja. Arman menatapku, seolah mencoba membaca setiap kata yang aku ucapkan. Aku mengerti, Gina. Aku tahu perasaanmu. Aku tahu aku telah menghancurkan kepercayaanmu, dan itu bukan sesuatu yang bisa aku perbaiki dalam sekejap. Tapi aku berjanji, aku tidak akan berhenti berusaha. Aku tahu aku harus membuktikan diriku, dan aku siap untuk melakukannya, apapun yang terjadi. Aku mengangguk pelan, merasa sedikit lega karena Arman tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mencoba untuk memahami perasaanku. Namun, meskipun dia berusaha keras, aku merasa bahwa aku harus menghadapi kenyataan bahwa perubahan tidak datang begitu saja. Perubahan memerlukan waktu, usaha, dan komitmen, baik dari Arman maupun dari diriku sendiri. Aku ingin melanjutkan, Arman,
kataku dengan suara yang agak bergetar. Tapi aku juga ingin kita tahu bahwa ini bukan sesuatu yang mudah. Aku butuh waktu untuk sepenuhnya mempercayaimu lagi. Dan aku butuh kamu untuk terus berusaha. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk hari-hari yang akan datang. Arman menggenggam tanganku dengan lembut, matanya penuh tekad. Aku siap, Gina. Aku tahu ini bukan hal yang bisa selesai dalam semalam, dan aku tidak akan pernah berhenti berjuang untuk kita. Aku ingin kita menjadi lebih baik, bersama-sama. Malam itu, setelah percakapan kami, aku merasa ada sedikit harapan yang kembali muncul. Mungkin, kami masih harus melalui banyak hal untuk benar-benar sembuh, tetapi aku merasa bahwa kami berdua telah memulai perjalanan yang baru. Perjalanan yang tidak hanya melibatkan usaha Arman untuk memperbaiki dirinya, tetapi juga melibatkan diriku untuk belajar memaafkan dan memberi kesempatan. Namun meskipun ada harapan, ada juga banyak ketidakpastian. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini jalan yang benar? Apakah kami bisa benar-benar membangun kembali kehidupan yang dulu kami miliki? Ataukah semua ini hanya akan berakhir dengan kekecewaan lagi? Beberapa minggu setelah itu, kehidupan kami berjalan dengan lebih tenang, meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi. Arman semakin menunjukkan komitmennya, dan aku mulai merasa sedikit lebih percaya padanya. Namun, meskipun ada banyak perubahan positif, aku tetap merasa ada bagian dari diriku yang belum sepenuhnya melepaskan masa lalu. Aku sering bertanya-tanya, apakah aku bisa sepenuhnya menerima dia kembali? Apakah aku bisa sepenuhnya menghapus rasa sakit itu? Suatu hari, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Aku pergi ke sebuah tempat yang telah lama ingin aku kunjungi, sebuah pantai yang jauh dari keramaian kota. Aku merasa bahwa aku membutuhkan waktu untuk benar-benar merenung, untuk memberi diriku kesempatan untuk memikirkan semua yang telah terjadi dan mencari jawaban untuk perasaanku yang masih terombang-ambing. Di pantai itu, aku duduk sendirian, mendengarkan suara ombak yang menghantam pantai, merasakan angin laut yang menenangkan. Aku menatap horizon yang luas, merenungkan kehidupanku yang penuh liku. Aku tahu bahwa aku harus membuat keputusan besar, tetapi aku juga sadar bahwa keputusan itu tidak bisa dipaksakan. Aku harus mengikuti suara hatiku, meskipun itu berarti menghadapi ketidakpastian. Aku menutup mataku sejenak, berusaha merasakan apa yang ada dalam hatiku. Aku merasa bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan keraguan. Aku harus memberi kesempatan pada diriku sendiri untuk melangkah maju. Apakah itu bersama Arman atau tanpa dia? Aku harus berhenti memikirkan apa yang telah terjadi dan fokus pada apa yang bisa aku bangun di masa depan. Saat aku membuka mata, aku merasa ada kedamaian dalam diriku. Aku tahu bahwa keputusan ini tidak mudah, tetapi aku merasa siap untuk menghadapi apapun yang datang. Entah itu bersama Arman atau sendirian, aku akan bisa menghadapinya. Perjalanan kami masih jauh, dan aku tahu ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Tetapi untuk pertama kalinya, aku merasa yakin bahwa apa yang aku butuhkan adalah keberanian untuk menerima kenyataan dan melangkah maju dengan kepala tegak. Kami mungkin akan melalui banyak kesulitan, tapi selama kami berusaha bersama, ada harapan untuk memperbaiki semuanya. Arman menggenggam tanganku dengan lembut, matanya penuh tekad. Aku siap, Gina. Aku tahu ini bukan hal yang bisa selesai dalam semalam, dan aku tidak akan pernah berhenti berjuang untuk kita. Aku ingin kita menjadi lebih baik, bersama-sama. Malam itu, setelah percakapan kami, aku merasa ada sedikit harapan yang kembali muncul. Mungkin, kami masih harus melalui banyak hal untuk benar-benar sembuh, tetapi aku merasa bahwa kami berdua telah memulai perjalanan yang baru. Perjalanan yang tidak hanya melibatkan usaha Arman untuk memperbaiki dirinya, tetapi juga melibatkan diriku untuk belajar memaafkan dan memberi kesempatan. Namun meskipun ada harapan, ada juga banyak ketidakpastian. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini jalan yang benar? Apakah kami bisa benar-benar membangun kembali kehidupan yang dulu kami miliki?
Ataukah semua ini hanya akan berakhir dengan kekecewaan lagi? Beberapa minggu setelah itu, kehidupan kami berjalan dengan lebih tenang, meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi. Arman semakin menunjukkan komitmennya, dan aku mulai merasa sedikit lebih percaya padanya. Namun, meskipun ada banyak perubahan positif, aku tetap merasa ada bagian dari diriku yang belum sepenuhnya melepaskan masa lalu. Aku sering bertanya-tanya, apakah aku bisa sepenuhnya menerima dia kembali? Apakah aku bisa sepenuhnya menghapus rasa sakit itu? Suatu hari, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Aku pergi ke sebuah tempat yang telah lama ingin aku kunjungi, sebuah pantai yang jauh dari keramaian kota. Aku merasa bahwa aku membutuhkan waktu untuk benar-benar merenung, untuk memberi diriku kesempatan untuk memikirkan semua yang telah terjadi dan mencari jawaban untuk perasaanku yang masih terombang-ambing. Di pantai itu, aku duduk sendirian, mendengarkan suara ombak yang menghantam pantai, merasakan angin laut yang menenangkan. Aku menatap horizon yang luas, merenungkan kehidupanku yang penuh liku. Aku tahu bahwa aku harus membuat keputusan besar, tetapi aku juga sadar bahwa keputusan itu tidak bisa dipaksakan. Aku harus mengikuti suara hatiku, meskipun itu berarti menghadapi ketidakpastian. Aku menutup mataku sejenak, berusaha merasakan apa yang ada dalam hatiku. Aku merasa bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan keraguan. Aku harus memberi kesempatan pada diriku sendiri untuk melangkah maju, apakah itu bersama Arman atau tanpa dia. Aku harus berhenti memikirkan apa yang telah terjadi dan fokus pada apa yang bisa aku bangun di masa depan. Saat aku membuka mata, aku merasa ada kedamaian dalam diriku. Aku tahu bahwa keputusan ini tidak mudah, tetapi aku merasa siap untuk menghadapi apapun yang datang. Entah itu bersama Arman atau sendirian, aku akan bisa menghadapinya. Perjalanan kami masih jauh, dan aku tahu ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Tetapi untuk pertama kalinya, aku merasa yakin bahwa apa yang aku butuhkan adalah keberanian untuk menerima kenyataan dan melangkah maju dengan kepala tegak. Kami mungkin akan melalui banyak kesulitan, tapi selama kami berusaha bersama, ada harapan untuk memperbaiki semuanya. Beberapa bulan kemudian, aku merasa hidupku mulai menemukan keseimbangan. Meski masih ada keraguan di dalam hati, aku mulai merasa lebih tenang. Arman terus berusaha dan menunjukkan perubahan yang nyata. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi pengkhianatan. Semua yang kami lakukan bersama mulai terasa seperti langkah-langkah kecil yang membangun kembali kepercayaan yang dulu hancur. Namun, meskipun kami berdua terus berjuang, aku tahu ada hal yang harus aku hadapi. Keputusan apakah aku akan terus melanjutkan perjalanan ini bersama Arman atau mengambil jalan lain. Aku merasa bahwa hubungan ini bukan hanya tentang memperbaiki masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kami akan berjalan menuju masa depan. Suatu malam, setelah beberapa bulan penuh perjuangan, aku duduk di ruang tamu bersama Arman. Kami berbicara tentang banyak hal, tentang impian kami, tentang hal-hal kecil yang kami nikmati bersama, dan juga tentang masa depan. Meskipun ada banyak kenangan pahit, ada juga tawa yang kembali mengisi hari-hari kami. Apa yang kamu inginkan, Gina? Arman bertanya dengan lembut, matanya menatapku penuh harap. Aku tahu aku tidak bisa menghapus semuanya, tapi aku ingin tahu, apakah kamu sudah siap untuk melanjutkan perjalanan ini bersama aku? Aku menatapnya, melihat pria yang dulu kucintai, yang kini berusaha keras untuk membuktikan dirinya. Di matanya, aku melihat kesungguhan dan penyesalan, tetapi juga harapan. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan perasaan yang bercampur aduk. Aku tidak bisa mengabaikan semua yang telah terjadi, tetapi aku juga tidak bisa melupakan usaha Arman untuk memperbaiki segalanya. Aku menyadari bahwa meskipun aku tidak bisa mengubah masa lalu, aku bisa memilih untuk memperbaiki masa depan. Aku ingin melanjutkan jawabku dengan suara yang tegas. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku percaya bahwa kita bisa melalui ini bersama, kalau kita berdua berusaha. Aku ingin percaya lagi, Arman.
Aku ingin kita membangun masa depan yang lebih baik, tapi itu hanya bisa terjadi jika kita terus berjuang bersama. Air mata Arman mulai mengalir, dan dia meraih tanganku dengan lembut. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, Gina. Aku akan berjuang setiap hari untukmu, untuk kita. Aku tersenyum, merasakan kedamaian yang lama hilang kembali hadir di dalam hatiku. Kami berdua tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi kami siap untuk melangkah bersama, menghadapi setiap tantangan yang datang. Beberapa bulan kemudian, aku merasa hidupku mulai menemukan keseimbangan. Meski masih ada keraguan di dalam hati, aku mulai merasa lebih tenang. Arman terus berusaha dan menunjukkan perubahan yang nyata. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi pengkhianatan. Semua yang kami lakukan bersama mulai terasa seperti langkah-langkah kecil yang membangun kembali kepercayaan yang dulu hancur. Namun, meskipun kami berdua terus berjuang, aku tahu ada hal yang harus aku hadapi. Keputusan apakah aku akan terus melanjutkan perjalanan ini bersama Arman atau mengambil jalan lain. Aku merasa bahwa hubungan ini bukan hanya tentang memperbaiki masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kami akan berjalan menuju masa depan. Suatu malam, setelah beberapa bulan penuh perjuangan, aku duduk di ruang tamu bersama Arman. Kami berbicara tentang banyak hal, tentang impian kami, tentang hal-hal kecil yang kami nikmati bersama, dan juga tentang masa depan. Meskipun ada banyak kenangan pahit, ada juga tawa yang kembali mengisi hari-hari kami. Apa yang kamu inginkan, Gina? Arman bertanya dengan lembut, matanya menatapku penuh harap. Aku tahu aku tidak bisa menghapus semuanya, tapi aku ingin tahu, apakah kamu sudah siap untuk melanjutkan perjalanan ini bersama aku? Aku menatapnya, melihat pria yang dulu kucintai, yang kini berusaha keras untuk membuktikan dirinya. Di matanya, aku melihat kesungguhan dan penyesalan, tetapi juga harapan. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan perasaan yang bercampur aduk. Aku tidak bisa mengabaikan semua yang telah terjadi, tetapi aku juga tidak bisa melupakan usaha Arman untuk memperbaiki segalanya. Aku menyadari bahwa meskipun aku tidak bisa mengubah masa lalu, aku bisa memilih untuk memperbaiki masa depan. Aku ingin melanjutkan jawabku dengan suara yang tegas. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku percaya bahwa kita bisa melalui ini bersama, kalau kita berdua berusaha. Aku ingin percaya lagi, Arman. Aku ingin kita membangun masa depan yang lebih baik, tapi itu hanya bisa terjadi jika kita terus berjuang bersama. Air mata Arman mulai mengalir, dan dia meraih tanganku dengan lembut. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, Gina. Aku akan berjuang setiap hari untukmu, untuk kita. Aku tersenyum, merasakan kedamaian yang lama hilang kembali hadir di dalam hatiku. Kami berdua tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi kami siap untuk melangkah bersama, menghadapi setiap tantangan yang datang. Waktu berlalu, dan hubungan kami semakin kuat. Kepercayaan yang dulu rusak perlahan mulai tumbuh kembali. Kami menghadapi banyak ujian, baik dari luar maupun dalam diri kami sendiri, tapi kami selalu saling mendukung. Kami mulai berkomunikasi lebih baik, memahami satu sama lain dengan lebih dalam. Setiap masalah yang datang, kami hadapi bersama, sebagai tim. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kebohongan. Kami belajar untuk saling menghargai dan mempercayai satu sama lain. Bukan hanya sebagai pasangan, tetapi sebagai teman hidup yang siap saling mendukung dalam segala hal. Kami memulai hidup yang baru, di mana kami bisa saling memberi kesempatan untuk tumbuh, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai individu yang lebih baik. Hari itu tiba, hari di mana kami memutuskan untuk mengambil langkah besar. Kami menikah lagi. Dengan penuh kebahagiaan, kami mengucapkan janji kami di hadapan keluarga dan teman-teman yang mendukung kami sepanjang perjalanan ini. Ini bukanlah pernikahan yang sempurna, tetapi pernikahan yang dibangun di atas pemahaman, komitmen, dan usaha. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan bisa kembali bersamanya, tetapi aku juga belajar bahwa kadang-kadang perjalanan hidup membawa kita ke tempat yang tidak kita duga.
Kami mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kami bisa memilih untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Hari itu, di hari pernikahan kami yang kedua, aku merasa lega. Lega karena aku tahu bahwa kami tidak hanya memperbaiki hubungan kami, tetapi juga menemukan kembali cinta yang sempat hilang. Kami berdua telah berubah, dan kami tahu bahwa masa depan kami bersama akan lebih baik, karena kami sudah belajar dari setiap kesalahan dan setiap cobaan yang kami hadapi. Dengan senyum di wajahku dan tangan Arman yang memegang erat tanganku, aku tahu bahwa apapun yang terjadi, kami akan terus berjuang bersama, menjalani kehidupan yang penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan pengertian. Dan itu, bagi kami berdua, adalah awal dari sebuah perjalanan baru yang lebih indah dan penuh harapan. Akhirnya, aku menyadari bahwa hidup tidak selalu tentang menemukan kebahagiaan yang sempurna, tetapi tentang berusaha untuk mencapainya bersama orang yang kita cintai. Dan jika kita bersedia untuk berjuang bersama, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki apa yang pernah rusak. Semua itu membutuhkan waktu, kesabaran, dan cinta yang tulus. Dengan penuh keyakinan, aku menutup lembaran lama yang penuh luka dan membuka halaman baru dalam hidupku bersama Arman. Perjalanan kami bukanlah kisah yang sempurna, tetapi kisah yang nyata, tentang cinta yang terluka, perjuangan yang tak henti-henti, dan harapan yang terus hidup meski diuji oleh banyak badai. Aku percaya, di setiap perjalanan yang sulit, selalu ada pelajaran yang mendewasakan. Kehidupan mengajarkanku untuk menerima ketidaksempurnaan, memaafkan, dan memberi kesempatan, baik untuk diriku sendiri maupun untuk orang yang kucintai. Dan meskipun masa depan tetap menjadi misteri, aku tahu satu hal dengan pasti. Cinta yang dilandasi oleh usaha dan ketulusan memiliki kekuatan untuk mengubah apa yang tampak hancur menjadi sesuatu yang indah kembali. Ini bukanlah akhir dari perjalanan kami, melainkan awal yang baru. Dengan hati yang lebih kuat dan cinta yang lebih dewasa, aku yakin bahwa kami bisa melalui apapun selama kami tetap bersama. Terima kasih telah mengikuti cerita ini, kisah tentang harapan, keberanian, dan kesempatan kedua. Semoga ini menginspirasi kita semua untuk percaya bahwa cinta sejati selalu layak untuk diperjuangkan.